Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi piutang pada PT Trimega Abiru Nusantara di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, untuk memenuhi tugas UAS Sistem Akuntansi semester 3. PT Trimega Abiru Nusantara merupakan perusahaan perseroan terbatas yang memakai sistem syariah atau yang familiar disebut dengan Trimega Syariah, yang bergerak di bidang usaha perdagangan retail, antara lain barang-barang elektronik dan furniture, yang sistem penjualannya dilakukan secara tunai maupun kredit. Sistem akuntansi piutang pada PT Trimega Abiru Nusantara. Yang pertama, kebijakan piutang PT Trimega Abiru Nusantara. Kebijakan piutang diberikan PT Trimega Abiru Nusantara berasal dari penjualan produk berupa barang-barang elektronik dan furniture yang dilakukan secara kredit. Agar sistem akuntansi piutang dapat berjalan dengan baik dan dapat dijadikan contoh bagi perusahaan lain, maka sistem akuntansi piutang pada PT Trimega Abiru Nusantara terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem penjualan, subsistem gudang, dan subsistem pengiriman. Berikut adalah flowchart penjualan kredit. A. Subsistem penjualan. Yang pertama yaitu menerima order dari pelanggan. Yang kedua, berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, membuat surat order pengiriman dan faktur. Yang ketiga, mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang, lembar 2, 3, 4, 5 dikirim ke bagian pengiriman, lembar 6 ke bagian pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8, 9 diarsipkan sementara menurut tanggal. Yang keempat, menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. Yang kelima, menerima surat order pengiriman lembar 1, 2 dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9. Yang keenam, surat order pengiriman lembar 1, 2 dikirim ke bagian penagihan. Yang A, bagian kredit, berdasarkan surat order pengiriman lembar 7 dari bagian order penjualan, dilakukan pemeriksaan status kredit. Yang B, memberikan otorisasi kredit, yaitu surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Yang B, bagian gudang, berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, dilakukan penyiapan barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam kartu gudang. Bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian pengiriman. Yang C, bagian pengiriman. 1. Surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, 5. Yang kedua, menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Yang ketiga, menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Yang keempat, mengembalikan surat order pengiriman lembar 1, 2 ke bagian order pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. Yang kelima, surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Yang D, bagian penagihan. Yang pertama, menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 yang diterima dari bagian order penjualan. Yang kedua, mengirim faktur lembar 1 ke pelanggan. Yang ketiga, mengirim faktur 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang. Yang keempat, mengirimkan faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan. Yang kelima, mengirim faktur lembar 4 ke bagian jurnal. E. Bagian piutang. 1. Faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam kartu piutang. Yang kedua, faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat
muat lembar 2 di arsip permanen menurut nomor urut. Yang F, bagian kartu persediaan. 1. Berdasarkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan faktur tersebut di arsip permanen sesuai nomor urut. Yang kedua, berdasarkan kartu persediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Yang ketiga, berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan membuat bukti memorial. Yang keempat, bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. Yang G, bagian jurnal. 1. Rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial direkap ke dalam jurnal umum dan diarsip menurut nomor urut. Yang kedua, faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan, kemudian diarsipkan. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua yaitu jurnal retur penjualan, yaitu catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, retur penerimaan kas, yaitu catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang keempat yaitu kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Selanjutnya, tugas fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang adalah yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka open invoice file yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.